Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hasbuo. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pemalang. Dalam video kali ini saya akan menyajikan tentang demonstrasi kontekstual modul 1.4. Modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Dalam tugas demonstrasi kontekstual yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi dan saya laksanakan di SD Negeri 2 Bodekan, tempat saya mengajar. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru dalam posisi kontrol manajer, aspek yang dikembangkan adalah motivasi intrinsik. Adapun tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas. Tujuan dari langkah ini adalah untuk mengubah persepsi anak dari seorang yang gagal karena kesalahan yang dilakukan menjadi individu yang mampu sukses dan belajar dari kesalahannya. Adapun strateginya mengubah narasi negatif, fokus pada solusi dan memahami emosi. Kedua, validasi tindakan salah. Kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami atau merasa paham. Menanyakan keyakinan. Ketiga, anak dapat dibimbing untuk menghubungkan perilaku mereka dengan nilai-nilai positif yang diinginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Dan inilah gambaran tentang segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Pertanyaan yang dimunculkan dapat berupa, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan itu. Kemudian, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya dapat berupa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itulah gambaran tentang segitiga restitusi. Tugas di LMS tentang demonstrasi kontekstual yaitu melaksanakan praktik segitiga restitusi dengan 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan. Kasus yang saya ambil Asa, hari ini kamu terlambat ya? Ya, tidak hanya Asa ya, kadang Pak Guru lihat juga ada murid lain yang terlambat ya Asa ya. Tapi kira-kira terlambat sekolah itu baik atau tidak Asa? Tidak baik. Berarti Asa menyadari ya terlambat sekolah itu tidak baik. Lah Asa tadi bangun jam berapa? Nah, setengah 8 ya Asa ya. Kemudian Asa itu tadi malam tidur jam berapa? Lah kenapa kok sampai larut malam tidurnya? Oh Asa dari jam 10 mengerjakan PR sampai jam 11 ya Asa ya. PR memang harus dikerjakan ya Asa ya, karena itu merupakan bagian dari tugas Asa ya. Nah, kalau tidak dikerjakan nanti Asa tidak mendapat nilai ya Asa ya. Tapi sebenarnya untuk mengerjakan PR kan tidak harus larut malam ya Asa ya. Nah, kira-kira kapan selain larut malam itu Pak? Nah,
habis sholat isya ataupun sore ya, asa ya. Nah, kemudian asa tahu tidak keyakinan kelas yang kita buat, yaitu berangkatnya jam berapa asa? Jam 7 ya, berangkatnya jam 7 karena ada kegiatan apa asa di pagi hari? Sama di kelas ada kegiatan apa? Membaca buku atau kegiatan literasi ya. Berarti asa tahu bahwa perbuatan asa itu tidak sesuai keyakinan kelas asa ya. Nah, kira-kira biar asa tidak terlambat lagi, hal apa yang akan asa lakukan di kemudian hari? Berarti asa akan berangkat jam 7 dan ikut baca Asmaul Husna di halaman sekolah dan kegiatan literasi asa ya. Lah malamnya biar tidak kesiangan, apa yang akan asa lakukan? Tidurnya jam berapa? Jam 10. Nah, kemudian memasang apa? Sudah memastikan sendiri kalau jam 10 itu tidak akan kesiangan atau butuh alat bantu? Apa nanti? Wah, asa juga mau pasang alarm ya. Lah kira-kira mulai besok dan seterusnya asa akan melakukan hal yang asa sebutkan apa enggak? Asa akan melakukan hal-hal seperti tadi, memasang alarm, kemudian bangun jam 10, tidur jam 10 malam ya asa ya, dan memasang alarm biar paginya. Itu akan asa lakukan apa enggak? Akan dilakukan ya. Berarti mulai besok dan seterusnya asa kira-kira akan telat lagi apa enggak? Tidak ya, berarti asa sudah mengetahui kesalahannya ya. Nah, nanti untuk besok dan seterusnya asa biar tidak telat lagi, asa tidurnya jam berapa? Jam 10. Tapi tetap belajar ya, belum itu belajar. Kemudian kalau ada PR dikerjakan jam berapa? Nah, di sholat isya ataupun sore ya. Kemudian memasang apa asa tadi? Alarm ya, nanti diterapkan ya. Karena kalau terlambat asa sendiri yang rugi ya, akan ketinggalan pelajaran ya. Kegiatan sekolah juga akan tertinggal ya. Karena asa tadi tidak melakukan kegiatan literasi baca ya. Nanti setelah istirahat asa membaca buku ya. Dan nanti dicatat di bukunya asa ya, atau lembaran asa, yaitu lembar literasi ya, judul nama buku ya, biasa ya. Danu, kamu memanggil Dimas dengan sebutan orang tuanya ya Danu? Kenapa kamu kok memanggil Dimas dengan nama orang tuanya? Oh, berarti kamu seperti itu karena kamu disakiti Dimas ya? Ya kadang kalau kita sakit hati jadi muncul perasaan ingin membalas ya Danu ya. Tapi sebenarnya seperti itu baik apa enggak Danu? Tidak baik ya. Di sekolah juga ada aturannya ya, memanggil nama orang dengan nama siapa? Nama aslinya. Tapi Danu tadi manggil orang tuanya ya. Nah, kira-kira Danu menyesal nggak melakukan itu? Nah, karena tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di kelas ya. Nah, kira-kira selanjutnya agar tidak terjadi seperti itu lagi, Danu akan memanggil temannya dengan nama apa? Nama aslinya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira terjadi masalah seperti ini lagi apa enggak? Maksudnya ribut karena saling memanggil namanya tapi manggil dengan nama orang tuanya. Semoga tidak ya, karena dengan perbuatan seperti itu juga termasuk menghina orang tuanya ya. Nah, berarti Danu sudah tahu kesalahannya ya, dan ke depan bisa melakukan lebih baik ya. Nah, karena Danu tadi sempat ribut dengan Dimas, nanti setelah ini Danu menemui Dimas dan meminta maaf ya. Ya, begitu. Inilah testimoni dari peserta didik yang saya ajak untuk mempraktekkan tentang segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansania Teresa. Hari ini dan kemarin saya belajar segitiga restitusi.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Ramadhanu. Saya belajar segitiga restitusi dengan Pak Rifki. Saya senang sekali. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.